Hula, kembali lagi. Sekarang saya akan membaca tentang gempa. Langsung saja ya saya membaca ya. Seperti biasa saya hanya membaca. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan akibat pelepasan energi yang mengakibatkan gelombang seismik. Gelombang ini bersifat destruktif. Jadi mempengaruhi benda atau apa saja yang ada di atas permukaan bumi seperti bangunan, pohon-pohon, dan lain-lain. Sampai dengan hari ini belum tahu kalau besok gempa bumi ini belum bisa ada yang memprediksi teknologi manapun kapan akan terjadi gempa, hari apa, jam berapa, itu belum ada. Hanya mengukur getaran, ada seismometer namanya, seismometer menghitung skala dan diukur dengan satuan skala Richter getaran gempa bumi itu. Biasanya itu sebetulnya kita sering terjadi gempa, hanya kita yang tidak bisa merasakan ketika gempa itu di bawah 3 skala Richter. Hanya seperti jika ada truk lewat di depan rumah, mungkin seperti itu. Jadi kita tidak terlalu merasakan. Ketika gempa itu sudah di atas 7, 8, 9, nah itu kemungkinan kita baru bisa merasakan secara deg-degan. Jenis-jenis gempa bumi. Gempa bumi di dunia secara alamiah itu ada 2, yaitu karena pergerakan gunung berapi dan gempa tektonik. Ada satu lagi yang tidak alami, yaitu karena ulah manusia sendiri, karena ada ledakan seperti bom nuklir atau bom yang memang dibuat khusus untuk menggetarkan permukaan bumi. Tapi kalau secara alami hanya 2, yaitu vulkanik dan tektonik. Vulkanik itu yang karena pergerakan aktivitas gunung berapi, dan tektonik itu adalah pergerakan lempeng di bumi. Gempa bumi identik dengan tsunami? Sebetulnya tidak. Jika gempa itu terjadi di daratan, bukan di tepi laut, karena pasti pelajaran yang kita ambil itu ketika 2004 terjadi di Sumatera, gempa bumi hebat kemudian disertai dengan tsunami, itu sangat menjadi pelajaran serius bagi masyarakat terutama di Indonesia. Setiap ada gempa bumi langsung terpikirnya adalah akan terjadi tsunami. Padahal tidak semua. Itu hanya terjadi ketika gempa terjadi di laut, terjadi pergeseran lempeng di laut. Nah itu mungkin bisa mengakibatkan tsunami jika besar, skala Richter yang ditimbulkan itu besar. Tapi ketika di daratan tidak. Ada pelajaran lagi ketika di Sulawesi kemarin, di Palu. Alhamdulillah kebetulan saya sedang berada di Sulawesi waktu itu, tapi hanya beda laut. Waktu itu saya di Pantai Losari, kejadiannya ada di Pantai Palu.
tapi getarannya saya yakin sama. Alhamdulillah Tuhan masih menahan gelombang tsunami tidak sampai Pantai Losari, padahal itu satu garis pantai kalau misalnya mau dilihat secara pulau. Itu ada namanya pergerakan tanah akibat gempa. Nah, itu yang mungkin orang sering bilang tsunami di darat, tanah bergejolak juga. Itu bisa menjadi pelajaran baru buat para ilmuwan atau para penggerak badan yang khusus bergerak di bidang bencana itu, untuk mitigasi bencana, agar nanti tahu bagaimana langkah yang dilakukan apabila akan terjadi kejadian seperti itu lagi. Tapi intinya kita di dunia ini ya harus siap menerima atau mengalami hal-hal yang seperti tadi, karena itu memang pergerakan. Seperti kita manusia, kita bisa ngolet, bisa meregangkan otot secara refleks. Sama, bumi pun seperti itu. Bumi butuh meregangkan diri. Caranya seperti itu. Ya kita harus bisa menyadari bahwa kita hidup di permukaan bumi, sedangkan bumi butuh peregangan menurut saya. Ya, tapi intinya lah kita hanya berdoa semoga kita selalu diberi keselamatan. Kita lanjut lagi. Di sini ada beberapa daftar gempa bumi terdahsyat di dunia. Ada 13 yang rata-rata di atas 8 skala Richter sampai 9,5 skala Richter. Sebetulnya kemarin terjadi di Sumatera, di Aceh tahun 2004 itu bukan yang terbesar. Masih ada yang terbesar itu di Chili tahun 1960, 9,5 skala Richter. Di Aceh itu hanya 9,3 skala Richter. Tapi di Indonesia sendiri yang tercatat besar itu ada di Sumatera, ada 2, Laut Banda 1 yang di atas 8. Laut Banda pernah terjadi di 1938, yaitu 8,5 skala Richter. Di Sumatera Utara 2005 8,7 skala Richter. Yang penting kita harus memahami, karena kita akan selalu berdampingan dengan namanya gempa bumi. Karena itu adalah proses pergerakan yang ada di bumi. Pergerakan bumi itu sendiri maksud saya. Bumi akan selalu bergerak. Kita tidak bisa menghentikan bumi. Kita harus menerimanya. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus mengantisipasi untuk kita dan untuk sekitar kita. Yang pertama ya kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Sebelum Anda masuki bangunan ataupun tempat bekerja, lihat dulu mana struktur-struktur bangunan yang kuat. Apabila nanti terjadi, mana pintu darurat, Anda harus memperhatikan itu. Maka di setiap bangunan itu pasti ada pintu darurat, tangga darurat. Bukannya apa-apa, ya Anda harus memperhatikan itu ketika masuk sebuah bangunan, mall, kantor. Persiapan rutin, maksudnya persiapan rutin
di tempat Anda bekerja. Jadi segala sesuatu tuh Anda harus perhatikan. Anda tahu bahwa lingkungan sekitar itu kemungkinan rawan gempa. Jadi segala sesuatu tidak terlalu banyak, perabotan atau apa-apa itu jangan banyak-banyak. Intinya kita harus siap, kita harus waspada, dan kita harus mengenali sekitar kita. Tetap semangat, saling gotong royong, saling toleransi, dan jangan lupa berdoa pada Yang Kuasa. Itu kunci utamanya. Salam. Alam punya cerita, kita hanya menerima.